Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini saya akan membahas menghayati rukun iman. Dalam Islam, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada hari akhir. Untuk rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kita harus benar-benar yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya di lisan saja, bukan hanya di bibir saja, tapi di dalam hati kita dan dalam amal kita, dalam perbuatan kita harus menunjukkan bahwa kita itu yakin kepada Allah. Bahwa tiada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Semua kekuatan, semua kemampuan itu semua ada dalam kekuasaan Allah. Jadi jangan pernah percaya dengan dukun, percaya bahwa dengan kalau pakai jimat ini tuh bisa kuat, bisa kaya, itu jangan percaya dengan mitos, jangan percaya dengan hal-hal mistis yang semuanya itu nggak ada dalilnya, nggak ada landasan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, karena semua itu adalah perbuatan syirik yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Dan dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah. Jadi kita harus menghindari hal semacam itu. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Artinya kita yakin bahwa Allah memang menciptakan malaikat-malaikat, makhluk suci yang senantiasa beribadah kepada Allah dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang Allah berikan. Jadi malaikat itu memiliki tugas-tugas masing-masing. Kemudian apa implementasi atau penghayatan kita, wujud kita itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita yakin bahwa dalam hidup ini, di kanan dan kiri kita ini senantiasa diawasi oleh para malaikat, di mana para malaikat tersebut ada yang mencatat amal kita. Jika kita berbuat baik, ada malaikat yang mencatat. Kita berbuat buruk juga ada yang mencatat. Setiap gerak-gerik kita ini selalu ada malaikat yang mengawasi. Kemudian dan kita yakin kan ada malaikat yang menanyai di kubur. Nah, dengan kita mengimani bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh para malaikat, kita itu akan berhati-hati dalam berbuat dan bertindak gitu. Ibaratnya kalau kita ujian, kita kalau ada pengawasnya kita hati-hati banget kan dalam mengerjakan agar kita lulus. Begitu juga dalam hidup, kita juga harus berhati-hati karena kita ini bukan seenak maunya kita, nggak ada yang ngawasin. Jadi kita memang benar-benar hidup ini ada yang mengawasi, yang Allah tugaskan. Tapi kita itu takut ya diawasin Allah, karena Allah senantiasa juga mengawasi kita. Jadi banyak sekali yang mengawasi kita gitu. Banyak CCTV-nya Allah ya, yang nanti pada hari akhir akan diperlihatkan kepada kita. Jadi penghayatan kita adalah kita harus bisa menjaga perbuatan kita agar tetap dalam koridor jalan Islam, dalam syariat Islam. Jangan sampai kita itu melenceng jauh dari agama gitu. Jadi kita tetap ada dalam agama Islam. Yang ketiga adalah kita harus iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah telah menurunkan kalamnya kepada para rasulnya. Dan yang disebutkan kitab apa saja yang telah Allah turunkan. Yang pertama adalah kitab Zabur yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah telah turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil yang telah Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Semua kitab tersebut mengajak kita untuk senantiasa mengesahkan Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Itu. Dimana kitab Allah memuat akidah, ya, cara beribadah kepada Allah, kemudian bagaimana hidup dalam bermasyarakat, hukum jual beli, ya kan, hukum dalam bergaul, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang memuat semua itu menjadikan panduan hidup bagi manusia. Maka sebaik-baik panduan adalah Al-Quran, adalah kitabnya Allah, bukan yang lain gitu. Jadi kalau kita mengaku
iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita jalankan apa yang ada dalam kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita harus yakin dan mengimani bahwa Rasul-Rasul Allah adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik yang Allah pilih untuk menunjuki kita jalan yang lurus, yaitu jalan untuk mengesahkan Allah, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iman kepada Rasul adalah dengan kita dalam penghayatan dalam hidup kita. Kalau kita mengaku iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah kita mensuri tauladani beliau, bagaimana cara beliau hidup, bagaimana cara beliau dalam beribadah kepada Allah. Tiadalah sebaik-baik contoh kecuali para Rasul-Rasul yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana kesabaran Nabi Zakaria, bagaimana kesabaran Nabi Yusuf. Seperti itu, kita harus mencontoh beliau-beliau. La nufariqum baina ahadim minhum. Tiadalah kita membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, karena semua Rasul itu sama, adalah orang-orang terpilih, adalah orang yang beriman dan bertakwa dan patut untuk dijadikan sebagai suri tauladan dalam hidup. Yang kelima adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, bahwa segala apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini sudah ada jalan ceritanya, sudah Allah tetapkan. Seperti kematian kita, kapan kita mati itu sudah ada ketentuannya. Jodoh kita, rezeki kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan surga atau neraka pun juga sudah ditetapkan. Dengan kita mengimani qada bahwa kita sudah ditetapkan, kita menjadi orang yang yang kuat, gitu loh. Kuat kenapa? Karena semuanya sudah ditetapkan. Kita menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, tanpa kita itu harus selalu rasa menyalahkan dan menyalahkan orang lain, itu sudah nggak ada, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita menjalani hidup pun dengan optimis dan yakin. Seperti ini bisa menjadi motivasi dengan kita mengimani qada. Kalau yakin ya, jika itu memang takdir saya, jika memang itu qada saya, pasti akan bisa saya lampaui, gitu. Jadi memacu kita untuk semangat. Kemudian mengimani qadarnya Allah. Penghayatan hidup dengan mengimani qadarnya Allah atau takdir, sesuatu yang telah terjadi, ketetapan Allah yang sudah terjadi, menjadikan kita itu menjadi orang yang ikhlas, bahwa ini sudah ditakdirkan Allah dan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa membenahi apa yang sudah terjadi. Yang kita bisa benahi adalah apa yang sedang kita jalani. Demi apa? Demi untuk memperbaiki ke depannya agar jadi lebih baik. Dengan kita mengimani takdir, kita akan berfokus terhadap masa depan, memacu semangat kita untuk menjadi yang terbaik untuk masa depan. Gimana sesungguhnya masa depan kita itu adalah akhirat kita. Jadi kita memperbaiki hidup untuk mencapai masa depan kita yang sesungguhnya, yaitu kebaikan hidup di akhirat. Yang keenam adalah iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir ini memiliki beberapa tahapan ya, hari akhir. Yang pertama adalah kiamat. Kiamat itu merupakan tahapan pertama dari hari akhir. Kemudian hari berbangkit, di mana kita itu dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian hari berkumpul, di mana kita itu berkumpul di padang mahsyar menghadap pengadilannya Allah. Kemudian hari perhitungan, di mana di pengadilannya Allah itu kita akan dihitung amal baik kita dan amal buruk kita. Mana yang lebih banyak, amal baiknya kah atau amal buruknya? Kemudian yang akan menentukan kehidupan surga atau neraka. Dengan kita mengimani hari akhir, senantiasa hidup kita akan mengacu kepada itu loh masa depan kita nanti. Dengan kita mengimani hari akhir, kita akan berhati-hati dalam hidup kita.
kita nggak akan sembarangan, kita nggak akan semena-mena terhadap orang, dan kita tidak akan ingin menjadi orang yang sombong. Kita akan selalu ingat bahwa kehidupan ini pasti ada akhirnya dan pasti ada pertanggungjawabannya. Karena di dalam hari akhir akan ada hari perhitungan dan akan ada pertanggungjawaban. Jadi implementasinya dalam kehidupan kita dengan mengimani hari akhir, kita akan menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak sewenang-wenang, berbuat sesuai dengan Al-Quran. Maka semuanya itu, jika kita menghayati rukunnya iman, kita akan menjadi orang yang baik, orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mulia di hadapan Allah. Karena orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, sedikit pengetahuan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel.